Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatin Wayatu Syafaat dari Prodi IAT kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas YouTube, yaitu mempresentasikan materi kuliah Tauhid yang berjudul Islam dan Optimisme. Pengertian optimisme: bila Anda menanyakan pada seseorang, apakah Anda optimis terhadap sebuah objek kehidupan, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang beragam. Ada yang mungkin akan menjawab, saya optimis, saya terlalu optimis, atau sama sekali saya tidak optimis. Namun ketika ditanyakan apa itu optimis, maka tak semua orang bisa merumuskan jawabannya dalam sebuah kalimat yang nyata. Hanya bisa dirasakan, makanya yang dengan tepat di dalam hati, tapi tidak dapat dirumuskan dalam sebuah alur kalimat. Pada umumnya, umat Islam memiliki harapan dan keyakinan. Nah, keselarasan antara harapan dan keyakinan akan tercapainya harapan tersebut, itulah yang disebut optimis. Umat Islam tidak akan lepas oleh berbagai macam konsekuensi kehidupan seperti penderitaan, kesedihan, kesulitan, dan lain sebagainya. Umat Islam juga tidak akan lepas dari kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, dan semacamnya. Dalam menjalani berbagai bayangan perasaan tersebut, umat Islam tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan sebuah keniscayaan. Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, sebagai umat Islam kita harus berusaha dengan segala keyakinan, disertai doa dan tawakal kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, da'ani idza da'i da'wata ajibu qaribun fa'ata'anna ibadi sa'alaku. Dan disebutkan bahwa, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala pemerintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Optimis salah satu kunci dalam setiap kesuksesan dan kemenangan. Seperti dalam cerita sejarah Islam, dalam berbagai medan peperangan, pasukan muslim senantiasa kalah dalam hal kekuatan seperti jumlah tentara, fasilitas persenjataan, medis, dan sebagainya. Tetapi sejarah mencatat, hampir di setiap peperangan selalu ada pasukan muslim meraih kemenangan. Jumlah pasukan yang sedikit sepertinya bukan menjadi penghalang bagi para mujtahid untuk menaklukkan tentara-tentara lawan. Sebut saja perang Badar, Uhud, Al-Qadisiyah, penaklukan Konstantinopel, Yerusalem. Semua bukti sejarah akan kejayaan mujahid Islam dengan kemampuan jauh lebih kecil mampu mengalahkan kekuatan perang yang luar biasa besar. Menumbuhkan rasa optimisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghadirkan beragam peristiwa agar manusia mampu mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dalam setiap peristiwa agar tingkat keimanan seseorang makin bertambah. Tentunya hal ini akan terwujud bila manusia mempunyai benih kepercayaan akan kemudahan, kekuatan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur setiap peristiwa di alam ini. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya tercinta Ismail adalah potret sejati seorang mukmin yang mempunyai kekuatan tawakal dan kepercayaan yang amat tinggi terhadap keputusan dan kekuatan penciptanya. Itulah harapan dari ajaran Islam agar manusia yang beriman selalu bisa menempatkan positive thinking kepada Allah di dalam diri dan optimisme dalam melaksanakan perintahnya. Kepercayaan hal ini dalam pandangan Islam dikenal sebagai rasa tawakal. Semakin kuat kepercayaan ini, maka akan mempertebal sikap tawakal dan akhirnya rasa optimisme dalam diri semakin bertambah. Optimisme memang berawal dari rasa tawakal kita. Rasa optimis haruslah mengalahkan pesimis yang bisa
jadi menyelinap dalam hati. Untuk itulah jika ingin hidup sukses, kita harus bisa membangun rasa optimis dalam diri. Optimis yang dihasilkan dari rasa tawakal inilah menjadikan Rasulullah SAW beserta sahabat mampu memenangkan peperangan yang tercatat dalam sejarah dunia, melalui dari perang Badar hingga peperangan di masa Khalifah Islam sampai berabad-abad lamanya. Ada beberapa hal yang meningkatkan rasa optimisme dalam diri, antara lain sebagai berikut. Pertama, temukan hal-hal positif dari pengalaman kita di masa lalu. 2. Tata kembali target yang hendak kita capai. 3. Pecah target besar menjadi target-target kecil yang segera dapat dilihat keberhasilannya. 4. Bertawakal kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. 5. Ubah pandangan diri kita terhadap kegagalan. 6. Yakinkan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong dan memberi jalan keluar. Optimisme juga mempunyai berbagai manfaat bagi diri kita. Optimisme sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari guna mencapai sebuah kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dengan adanya sikap optimisme dalam diri setiap muslim, kinerja untuk beramal akan meningkatkan dan persoalan yang menghadapi dapat diselesaikan dengan baik. Doa, ikhtiar, dan tawakal harus senantiasa mengiringi, karena hanya dengan kekuasaannya apa yang kita harapkan dapat terwujud. Selain itu, optimisme juga dapat berpengaruh pada kesehatan. Para ilmuwan telah membuat kesimpulan atas riset selama puluhan tahun tentang manfaat berpikir positif dan optimisme bagi kesehatan. Hasil riset menunjukkan bahwa seorang optimisme lebih sehat dan lebih panjang umur dibanding orang lain, apalagi dibanding dengan orang yang pesimis. Para peneliti juga memperhatikan bahwa orang yang optimis lebih sanggup menghadapi stres dan lebih kecil kemungkinan mengalami depresi. Berikut ini beberapa manfaat bersikap optimisme dan sering berpikir positif. 1. Lebih panjang umur. 2. Lebih jarang mengalami depresi. 3. Tingkat stres yang lebih kecil. 4. Memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit. 5. Lebih baik secara fisik dan mental. 6. Mengurangi resiko terkena penyakit jantung. 7. Mampu mengatasi kesulitan dan menghadapi stres. Dengan memperhatikan manfaat optimisme di atas, maka diharapkan umat Islam dapat meningkatkan optimisme dan keyakinan dalam dirinya agar kehidupan akan jauh lebih baik. Pandangan Islam terhadap optimisme. Apa yang dimaksud dengan optimisme atau bersikap optimis? Optimisme merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dan segala hal serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Optimisme dapat juga diartikan berpikir positif. Jadi optimisme lebih merupakan paradigma atau cara berpikir. Bersikap optimis dalam Islam adalah wujud keyakinan hamba kepada Rabb-nya. Sebagai hamba Allah, kita tidak boleh merasa rendah diri, karena kita punya Allah yang maha kuasa. Dalam surat Ali Imran ayat 139, janganlah kamu bersikap lemah, pesimis, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Bertolak belakang dengan optimisme, pandangan pesimis akan menganggap kegagalan dari sisi yang buruk. Umumnya seorang pesimis sering kali menyalahkan diri sendiri atas kesengsaraannya. Ia menganggap bahwa kemalangan bersifat permanen, dan hal itu terjadi karena sudah nasib, kebodohan, ketidakmampuan, atau kejelekan. Akibat ia pasrah dan tidak berupaya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku pada diriku, dan aku bersamanya apabila ia menginginkanku. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jika seseorang sudah tidak percaya pada diri sendirinya, merasa tidak mampu, selalu ragu-ragu, maka kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Tapi jika ia yakin bisa dan mau mencoba dengan usaha yang optimal, maka insya Allah dengan pertolongan Allah kita akan mencapai hasil yang terbaik.
Bahkan kadang-kadang terasa tidak masuk akal sebelumnya ketika alam berpikir kita mengatakan kita tidak mampu, maka seluruh organ-organ tubuh kita juga akan merespon sama. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.